Dewi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah bagus, hari ini sehat. Iya. Bu Dewi ada rencana apa hari ini? Iya, hari ini saya mau melaksanakan coaching nih Bu dengan Ibu Atika. Oh iya. Nah, itu. Kira-kira apa persiapan Ibu Dewi untuk melaksanakan coaching tersebut? Yang pertama saya mempersiapkan kesepakatan mengenai waktu, ya Bu ya. Kemudian tempat, kami juga meluangkan segala macam agenda yang lain dulu, menunda dulu supaya bisa lancar hari ini. Iya, baik. Dari persiapan-persiapan yang Ibu Dewi sampaikan tadi, misalnya menyemakati waktu, kemudian di mana nanti coaching akan dilaksanakan. Nah, dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu Dewi lakukan tadi, kira-kira kompetensi coaching seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, yang pertama saya berusaha mengkondisikan supaya bisa melaksanakan yang namanya mendengarkan aktif ya Bu ya. Yang kedua, nanti saya akan berusaha memperhatikan penuh apa yang disampaikan oleh coach, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa mengembangkan kompetensi yang diharapkan. Begitu Bu. Masya Allah, luar biasa Ibu Dewi. Berarti sudah Ibu siapkan ya? Iya. Nah, kira-kira bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati nanti, atau mungkin apa yang nanti Ibu fokuskan dari proses coaching ini? Ya, rencana saya ingin Ibu mengamati ketiga-tiganya saja Bu. Selain itu, tetapi ini ada yang difokuskan selain kehadiran penuh dan menghadirkan pendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach nanti. Saya juga akan nanti akan memberikan umpan balik juga. Baik, jadi pengennya Ibu itu mengamati tiga-tiganya Bu ya, baik itu mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh, maupun membuat pertanyaan-pertanyaan Bu ya, untuk menggali kompetensi coach dari Bu Atika tadi ya. Iya, persis seperti itu Bu. Baik, bagus sekali Bu Dewi ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan dikembangkan tersebut Ibu kira-kira? Ya, jadi menurut saya yang perlu saya kuatkan lagi itu di bagian pertanyaan berbobot Ibu. Iya, betul. Di bagian pertanyaan berbobot Ibu ya. Ya. Selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama untuk coaching ini Ibu? Yang pasti pertama itu proses coaching berjalan dengan baik, tujuannya bisa tercapai sesuai harapan ya. Kemudian ketika coaching menyampaikan permasalahan, saya dapat menanggapi dengan baik, kemudian bisa memberikan pertanyaan yang menggali solusi dari coach itu sendiri. Tentu saja sesuai dengan prinsip coaching bisa terlaksana Ibu. Ya, Masya Allah, luar biasa Ibu Dewi tadi sudah memaparkan ya tujuan dan harapannya, yaitu Ibu berharap proses coachingnya lancar, kemudian Ibu juga bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, kemudian mudah-mudahan nanti Ibu Atika sebagai coach juga bisa menemukan solusi dari ide-ide beliau. Baik Ibu Dewi, Ibu sudah memaparkan tujuan dan harapan sebagai indikator keberhasilannya ya, serta solusi yang diharapkan. Baik Bu Dewi, kalau begitu saya mohon izin tetap di sini Bu ya, untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu bersama Bu Atika nanti. Baik Ibu, hal seperti itu juga saya harapkan. Terima kasih atas pendampingan Ibu, dan saya minta waktu dulu untuk menemui Ibu Atika biar bisa bergabung ke sini. Iya, silahkan Bu Dewi. Aduh, mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Saya
konsultasi gitu Bu sama Bu Dewi. Silahkan. Bagaimana Bu Atika, terlihat seperti agak galau ini, ada apa ya? Gimana ya Bu, ada masalah Bu di sekolah ini, ada apa ya, ada masalah lah intinya dengan siswa-siswi di sekolah. Oh, kalau boleh tahu masalahnya apa Bu? Ini Bu, ada yang berkelahi, tapi yang berkelahi itu adalah walian saya di kelas 7C, siswi dua-duanya. Oh, ya ya. Nah, jadi topik kita hari ini tentang masalah siswa ibu yang berkelahi ya Bu ya. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Iya Bu, jadi saya berharap dengan saya berbincang dengan Ibu Dewi itu saya bisa menemukan solusinya Bu, bagaimana yang terbaik untuk siswi saya. Baik Ibu, kronologisnya seperti apa Bu? Situasi yang Ibu hadapi, apakah itu kelas yang Ibu bina Bu? Betul Bu, jadi kebetulan saya kan wali kelas 7C ya Bu ya. Nah, jadi kedua anak ini bermasalah gara-gara HP. Nah, antara Aisyah dan Keisha. Aisyah ini memang sering ditegur Bu sama gurunya kalau dia itu sering bawa HP. Nah, dia melihat Keisha bawa HP, lalu dia mengadukan kepada saya sebagai wali. Ternyata ketika saya beri pengarahan, Keisha kenapa kamu bawa HP, harusnya nggak boleh dan sebagainya, Keisha itu terima Bu. Tapi waktu pulang sekolah, ketika ya tidak lama lah setelah bel itu, mereka langsung saling pukul Bu, begitu, saling pukul. Dan ketika saya lerai, mereka itu apa ya, tidak mau berhenti, dan akhirnya saya juga ikut kena pukul mereka yang depan belakang. Akhirnya saya sampai terdorong dan akhirnya saya teriak, pulang kalian, begitu. Nah, begitu Bu kira-kira kronologis yang terjadi. Wah, cukup berat juga ini ya situasinya. Berarti ini permasalahan siswa yang berkelahi karena HP ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan Bu biar bisa kita dapat dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya itu berharap supaya karena ini kan sudah menyangkut fisik ya Bu ya. Jadi kedua siswa itu bisa apa ya, saling menemukan solusi atas permasalahan mereka, bisa berdamai juga Bu, dan tidak terjadi lagi di kemudian hari, begitu Bu. Betul, apalagi dua-duanya anak perempuan ya Bu ya. Iya Bu, jadi kurang pantas gitu loh Bu. Masalahnya tadi dari HP lalu terjadi perkelahian. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan saya, kira-kira menurut Ibu apa penyebab kedua anak tersebut itu sampai seperti itu, atau hal-hal yang mempengaruhinya Bu? Ya mungkin karena satu ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, kemudian mereka juga tidak terima, mungkin karena diadukan begitu Bu. Itu Bu, jadi mereka bisa berkelahi. Dan juga ada ini Bu, kalau tidak salah, jadi ada salah satu siswi yang menyebutkan kata-kata kasar yang di luar konteks dari masalah HP gitu, seperti menghina, kata-kata mengolok-olok begitu. Jadi tersulutlah emosinya. Oh, jadi keduanya tersulut emosi sehingga mereka yang tadinya masalah HP itu saling menegur lalu jadi berkelahi ya Bu, dikompori gitu ya. Nah, terus rencana kedepannya bagaimana Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan membuat surat panggilan Bu, dan saya juga sudah berkonsultasi dengan guru BP apakah ini cukup diselesaikan dengan wali saja, cukup memanggil anak. Akan tetapi saran dari guru BP karena dia sudah masuk ini ya Bu ya, kontak fisik, adu fisik. Jadi alangkah baiknya juga melibatkan orang tua. Jadi saya akan membuat surat panggilan bersama guru BP untuk memanggil kedua orang tua siswa tersebut Bu. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Membuat surat panggilan dan berkomunikasi dengan kedua orang tua anak itu. Nah, kira-kira persiapan yang Ibu lakukan untuk memanggil mereka seperti apa Bu? Ya sudah, tadi saya sudah minta surat format suratnya sudah diisi dan ditandatangani oleh guru BK juga. Jadi nanti mungkin akan saya langsung sampaikan, titip ke anaknya langsung untuk bisa bertemu dengan kami, saya wali dan guru BP itu hari lusa. Oh iya, jadi Ibu sudah berkoordinasi dengan wali kelas ya Bu ya, dengan guru BP dan orang tua juga.
Nah, baik Ibu, selanjutnya pertanyaan saya, rencana Ibu memanggil anak beserta orang tua atau wali siswa itu biar bisa masalahnya jelas ya Bu ya, dan tidak berlanjut di kemudian hari. Selain itu, apakah perlu dukungan pihak-pihak terkait Bu? Menurut saya sudah cukup Bu untuk dukungan, kita sudah berkoordinasi dengan guru BP dan juga orang tua siswa. Menurut saya itu dulu Bu untuk tahap pertama. Oh iya. Bagaimana selanjutnya rencana dan apa yang Ibu harapkan setelah memanggil anak-anak itu Bu? Ya, jadi saya berharap ketika saya memanggil kedua anak tersebut beserta orang tuanya, jadi saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, berkoordinasi bahwa apa yang terjadi di sekolah, khawatirnya kan anak bercerita mungkin versi dia. Sekarang saya ingin kedua belah pihak itu sama-sama berbagi sudut pandang. Jadi orang tua juga mengerti permasalahannya apa, dan juga saya berharap untuk berdamai saja, karena awalnya kan memang masalahnya itu bukan masalah yang sebenarnya apa ya Bu, bukan yang berat juga gitu, hanya HP dan juga itu kayak macam penghinaan dan sebagainya. Jadi saya harap mereka bisa berdamai dan kedua orang tua siswa juga berdamai gitu, tidak ada tindak lanjut di luar sekolah lagi, dendam dan segala macamnya Bu. Jadi Ibu harap anak-anak ini bisa saling damai gitu ya Bu ya, dan orang tuanya juga memahami kondisi penyebab dan bisa legowo gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana kesimpulan obrolan kita hari ini Bu? Ya, jadi saya terima kasih banyak ya sama Bu Dewi ya, alhamdulillah gitu. Saya bisa menceritakan unek-unek saya, masalah saya dengan siswa, dan juga Bu Dewi juga mengarahkan saya untuk bisa menemukan solusi sebenarnya, bahwa ada masalah apapun di sekolah mungkin kita bisa mencari solusi bersama-sama. Dan juga saya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan gitu cerita saya curhat ibaratnya ya, unek-unek tentang permasalahan saya, dan juga kita bisa sama-sama merumuskan solusi ke depannya gitu Bu. Baik Bu Atika, jadi besok diharapkan Ibu, guru BP, orang tua siswa itu bisa legowo, saling memahami, saling memaafkan, dan semua mendapat solusi terbaik ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu tidak kepikiran lagi, bisa segera menyelesaikan permasalahan. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Dewi ya. Jangan bosan-bosan ya Bu, Bu Dewi, Bu Norika untuk bisa membantu saya dalam mengatasi persoalan saya di sekolah. Terima kasih banyak sekali lagi ya Bu Dewi ya. Sama-sama Bu. Ika juga makasih banyak. Kalau gitu saya langsung pamit aja mungkin ya Bu ya. Ya mari Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu, mari Bu. Ya, silakan. Alhamdulillah Bu Dewi ya, akhirnya sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Atika tadi ya. Luar biasa deh pokoknya. Baik Bu Dewi, bagaimana perasaan Ibu Dewi sekarang atau penilaian performa Ibu setelah melaksanakan coaching bersama Ibu Atika? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu ya. Nah, jadi saat coaching tadi, coach sudah menceritakan permasalahan beliau dengan terbuka ya. Kami juga santai suasananya ya, cair, akrab. Alhamdulillah, coach juga sudah menemukan solusinya sendiri melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan dari saya, Ibu. Alhamdulillah. Kira-kira menurut Ibu, tadi yang kita sampaikan apa yang sudah tercapai dari hasil coaching tadi? Iya Ibu Norika, saya tadi sudah mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh juga, dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga dapat menggali potensi dari coach sendiri, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Nah, pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Atika tadi, sebenarnya saya juga sudah mencatat beberapa poin-poin penting seperti yang Ibu Dewi sampaikan tadi. Boleh saya sampaikan ya Ibu pengamatan saya? Oh iya Ibu, silakan dengan senang hati. Oke, terima kasih Ibu.
Jadi setelah saya menjadi observer pada coaching yang Ibu laksanakan bersama Ibu Atika tadi, menurut saya obrolan Ibu Dewi dengan Bu Atika tuh Masya Allah luar biasa ya, berjalan dengan santai, kemudian suasananya juga nyaman Bu ya, kemudian terjalin rasa friendly atau bersahabat. Jadi hal ini tentunya membuat Bu Atika sebagai coach itu otomatis menjadi lebih tenang, sehingga beliau tadi lebih leluasa Bu ya menyampaikan unek-uneknya, namun tetap fokus pada permasalahannya. Dimana tadi Bu Atika mendatangi Ibu Dewi kan, beliau menyampaikan bahwa ada siswi-siswi beliau bertengkar Bu ya, berkelahi masalah handphone. Nah kemudian Ibu sudah mendengarkan secara aktif, kemudian hadir penuh. Nah Ibu juga saya lihat tadi Masya Allah bisa merasakan apa yang dirasakan Ibu Atika tadi ya, pas datang ke sini beliau terlihat galau, tapi Ibu Dewi luar biasa bisa memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi Ibu Atika, mulai dari Ibu menanyakan tujuan dari coaching itu apa, kemudian Ibu juga tadi sudah menanyakan juga kan beberapa pertanyaan sehingga bisa mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Terus Ibu juga sudah menanyakan juga terkait rencana-rencana yang akan Ibu Atika lakukan untuk menyelesaikan masalah, dan alhamdulillah dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi, akhirnya Bu Atika bisa menemukan ide-ide Bu ya, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya tadi seperti kerjasama dengan guru BPDK Bu ya, kemudian memanggil orang tua, terus berdamai seperti itu supaya tidak berlanjut seperti itu Bu ya. Jadi Ibu juga sudah memberikan umpan balik saat coaching, kemudian sudah menanyakan tindak lanjut Bu Atika ke depannya seperti apa. Jadi intinya alur kita sudah sangat sesuai Bu, tergambar dengan jelas di coaching yang Ibu lakukan tadi. Luar biasa pokoknya Ibu. Dengan demikian kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan setelah coaching ini selesai sehingga bisa makin mengembangkan performa Ibu saat melakukan coaching? Iya, terima kasih Ibu Norika sudah membantu saya dalam hal mengamati proses coaching tadi, sehingga saya bisa mengembangkan diri lebih baik lagi nanti ke depannya untuk melatih diri di proses coaching ini Bu. Jadi menurut saya yang perlu dikembangkan lagi itu adalah kreativitas saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, yang lebih tajam sehingga nanti lebih tergali lebih dalam lagi potensi atau solusi oleh coaching itu. Masya Allah, keren pokoknya Ibu Dewi, luar biasa. Semoga dapat segera terlaksana Ibu ya. Nah, dari hasil pengamatan saya ini akan saya catat ke dalam lembar format supervisi akademik Ibu ya. Saya juga berterima kasih sekali Bu Norika sudah bersedia memantau kegiatan coaching hari ini. Terima kasih sekali lagi juga sudah meluangkan waktu hadir di tempat kami ini. Nah, semoga nanti saya berharap kedepannya kita bisa sama-sama saling kerjasama lagi Bu. Oke Ibu, baik, sama-sama Ibu ya. Saya juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menjadi observer Ibu. Semoga nanti kita bisa terus dapat berlatih Bu ya, dan belajar, dan tentu saja kita semua diberikan kesehatan dan pastinya bahagia. Oke Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu ya, tadi kita sudah melakukan proses coaching, kita sudah bermain peran.
tadi, menurut saya sudah berjalan dengan baik saat percakapan. Saya sudah melakukan proses observasi, kemudian saya juga sudah melakukan proses observasinya, kemudian saya juga sudah melakukan pasca observasi. Nah, yang pertama pada observasi menurut saya sudah berjalan dengan baik karena saya bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga Ibu Antika dan Ibu Dewi tadi ya pada saat melakukan coach itu saya bisa membantu beliau untuk menyiapkan segala sesuatu terhadap proses coaching yang akan beliau laksanakan, di mana saya membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengembangkan kompetensi sebagai coach yang ingin dicapai di mana, kemudian bagaimana yang Ibu inginkan tadi juga saya sudah tanyakan, kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan dikembangkan dalam coaching, kemudian saya juga sudah menanyakan harapan dari observasi yang dilakukan bersama. Dan pada saat proses pelaksanaan saya tadi juga sudah memperhatikan jalannya coaching dengan baik, saya juga menyimak, mendengarkan aktif, kemudian saya juga mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kemudian pada saat pasca kegiatan tadi Bu ya, saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan atau juga meminta kesempatan untuk memaparkan hasil pengamatan saya. Saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana Ibu tadi menilai performa Ibu dalam melakukan coaching, kemudian apa yang membuat Ibu melakukan penilaian seperti itu, kemudian saya juga sudah menyampaikan hasil pengamatan saya. Kemudian saya juga sudah bisa mengajak coach saya untuk melakukan rencana-rencana tindakan selanjutnya, dan juga saya juga sudah memohon izin untuk mencatat hasil pengamatan di lembar form supervisi akademik. Jadi intinya yang saya refleksikan adalah menurut saya sudah sesuai menjalankan hal-hal yang memang perlu saya lakukan untuk melakukan coaching dalam posisi sebagai observer. Kemudian yang perlu saya perbaiki menurut saya sudah sesuai, namun tentunya kedepannya saya akan melakukan berlatih lagi supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang berjalan baik tentunya menurut saya semua proses dan terjalin juga keberkahan. Mungkin seperti itu Ibu untuk refleksi diri saya. Terima kasih. Silakan. Baik Bu, jadi memang lengkap sekali ya, detail sekali yang sudah disampaikan oleh Antika. Jadi alhamdulillah tadi juga kita bisa semacam mengecek persiapan dari coach itu sendiri, apa saja yang dia siapkan, apa sih yang beliau bikin daftar pertanyaan, kemudian membuat semacam rencana-rencana apa yang disampaikan kepada coach, sehingga ketika proses coaching itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang kita harapkan dan juga yang sesuai dengan tujuan, di mana suasana yang terjalin juga suasananya tidak menegangkan, dan juga di sini observer itu juga memantau dengan bijak, artinya ketika ada hal-hal yang mungkin di luar dari prinsip itu, dia tidak menghakimi dan juga tidak menjudge coach secara langsung, tapi beliau memberikan catatan-catatan penting yang untuk sebagai bahan masukan terhadap coach itu sendiri. Namun saya lihat tadi ketika kita semua berperan sebagai observer secara bergantian, Ibu Ika, Bu Dewi dan saya menjadi observer, kemudian menjadi coach dan juga coach, itu menurut saya sudah tidak ada yang di luar dari prinsip coaching yang seharusnya, dan juga sudah menjalankan bagaimana peran sebagai observer dalam memantau proses coaching berjalan dengan seharusnya dan diharapkan. Jadi indikator-indikator, tujuan dan segala macam sudah tercapai dengan baik. Namun untuk kalau saya pribadi yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah mungkin karena praktik ini bagi saya masih
apa ya, saya masih awam terhadap praktik ini, jadi kurang berlatih mungkin seperti itu. Jadi mungkin kedepannya ketika saya menerapkan prinsip-prinsip coaching itu dengan berlatih dan juga belajar, entah itu dengan siswa ataupun dengan rekan guru, itu secara tidak langsung dengan banyaknya latihan saya juga akan mengembangkan kompetensi yang diharapkan supaya terbiasa dan juga lebih luas lagi dalam melaksanakan prinsip coaching. Begitu kira-kira Ibu Ika dan juga Ibu Dewi, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan Bu Dewi. Iya, baik Ibu-ibu. Ibu Nur Ika tadi sudah menyampaikan hasil refleksi diri, ya. Ibu Atika juga sudah. Kurang lebih saya sama seperti yang sudah kita laksanakan bersama-sama, hasil bergantian menjadi observer, ya Ibu-ibu. Nah, jadi menurut saya selama proses itu semua sudah berjalan dengan baik sesuai harapan dan tujuan serta prinsip coaching itu sendiri. Kemudian hal yang masih harus ditingkatkan mungkin ini keluasan mungkin ya, dari bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga lebih kreatif lagi dan dapat memunculkan ide-ide gagasan yang juga lebih kreatif lagi dari mencari solusi dari si coaching. Nah, kita tadi sudah melaksanakan semua, saya juga selaku observer mengamati bergantian teman-teman menjadi coach dan coachee itu melaksanakan pra, kemudian pada saat observasi juga sudah mencatat poin-poin penting, dan di akhir di pasca observasi juga memberikan umpan balik. Nah, jadi saya mencatat suasana yang hadir atau presence itu sudah terlaksana, ya. Ada kemitraan, rasa akrab gitu ya, bersahabat, santai. Nah, jadi pada saat pelaksanaan itu juga sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, dan di akhir juga ada umpan balik sehingga dari hasil coaching itu bisa menjadi bagi observer ini catatan di form supervisi akademik. Nah, jadi suasana supervisi akademik yang tadi sebelum-sebelumnya belum pernah kita menerapkan prinsip coaching itu, ketika diterapkan prinsip coaching itu ternyata menjadi menyenangkan. Biasanya kita itu selalu takut gitu ya, tegang, pantau banget gitu ya. Ya, itu Dengan adanya ini bisa proses coaching itu justru atas supervisi akademik itu justru ditunggu-tunggu gitu, karena terjalin kemitraan tadi. Ya, kemitraan. bukan hubungan yang dinilai dan yang ternilai gitu ya. Jadi itu saja mungkin dari saya hasil observasi hari ini atau refleksi diri hari ini. Ini kembali Bu, mungkin kalau saya waktu itu ketika saya itu coach dan Bu Dewi jadi observer, menurut saya juga Ibu Dewi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik ya, dan juga tentunya presence, mendengarkan dengan aktif, dan juga apa ya, menggali, mengarahkan, membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu juga dapat tercapai tujuan kegiatan coaching hari itu. Begitu Bu? Kalau untuk saya tadi saat Ibu Dewi menjadi observer, saya menjadi coach juga, jadi atau saat saya menjadi coach, Bu Atika menjadi observer saya. Menurut saya juga sama, pada intinya saya tidak canggung melakukan coaching karena Bu Atika sebagai observer sangat akrab, menciptakan suasana nyaman. Tadi ada canda tawa juga, saya tidak seperti saya ini sedang diamati atau dinilai. Jadi artinya prinsip coaching Bu Atika sebagai observer itu sudah dijalankan baik. Jadi saya senang sekali. Itu mungkin pandangan saya. Mungkin ada lagi Bu Dewi yang ingin ditambahkan tentang refleksi atau umpan balik Bu? Mungkin umpan balik saat saya menjadi observer tadi ya. Ya, saya merasa sangat santai, leluasa ya berbicara,
walaupun posisi saya itu sebagai apa saja, sebagai observer, sebagai coach, semuanya leluasa gitu. Nah, jadi pada saat Bu Ika memberikan kesempatan untuk saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi pada saat saya jadi coach, itu sudah sangat menyenangkan gitu ya suasananya. Kemudian pada saat menjadi coach juga saya diberikan pra dulu, ada pertanyaan, ada motivasi dulu, sehingga pada saat proses coaching itu bisa saya laksanakan dengan lancar gitu, dan memberikan kesempatan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif untuk coach bisa menemukan masalah gitu. Demikian Alhamdulillah, mungkin sudah cukup refleksi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat, terutama untuk kita untuk lebih bisa berlatih dan belajar lebih banyak. Iya, pastinya. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Salam bahagia. Salam bahagia.